Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di video kali ini, masih bahasanya tentang matriks. Tapi di bahasan kali ini materi matriksnya berbeda kompetensi dasar dengan yang sebelumnya. Kalau di sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi matriks, di sini untuk kompetensi dasarnya 3.4 lanjutan yang kemarin, yaitu menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Jadi di sini bisa dilihat matriksnya dibatasi hanya matriks yang berordo 2x2 dan 3x3. Kalau sebelumnya matriksnya bebas, ordonya bebas. Kalau sekarang dibatasi hanya yang berordo 2x2 dan 3x3. Jadi matriks yang mempunyai determinan dan inverse hanyalah matriks yang berbentuk persegi. Yang berbentuk persegi itu banyak ya, bisa 2x2, 3x3, 4x4, 5x5. Banyak sekali. Itu yang berbentuk persegi. Tapi yang dibahas hari ini untuk kali ini hanyalah yang berordo 2x2 dan 3x3. Itu secara umum ya. Jadi kita akan belajar dua hal. Determinan sama inverse. Untuk kompetensi dasar keterampilannya 4.4, yaitu kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks yang berordo 2x2 dan 3x3. Menyelesaikan masalahnya seperti apa? Ya betul, menyelesaikan masalah ini. Masalah di sini ini maksudnya adalah soal-soal yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Untuk video kali ini yang akan kita bahas yaitu untuk mencari determinan dan inverse matriks berordo 2x2. Jadi untuk 2x2 dulu ya. Nanti untuk ordo 3x3 di video selanjutnya. Mengapa kita harus belajar inverse matriks? Coba. Kenapa ya? Sebelumnya kita sudah belajar operasi matriks ya? Iya, betul. Ada apa aja operasi matriks itu? Ada penjumlahan. Ya, betul. Yang kedua apa? Ya, betul. Pengurangan. Yang ketiga apa? Ya, betul. Ada perkalian. Ada lagi yang keempat nggak? Dalam matriks tidak ada pembagian. Ingat, dalam matriks tidak ada pembagian. Ingat. Kenapa dalam matriks tidak ada pembagian? Tidak ada dalam pembagian dalam matriks. Karena pembagian, kita lihat di sini ya. Karena perkalian, misalkan kalian punya seperti ini nih. Misalkan ini dulu nih penjumlahan. Kita mulai dari penjumlahan. Misalkan ada A ditambah X sama dengan B. Berapakah X-nya? Oke, X itu bisa dicari dengan B dikurangi A. Tadinya matriksnya operasinya jumlah, jadi operasinya kurang. Jadi penjumlahan dan pengurangan saling berhubungan. Lalu bagaimana kalau ada yang seperti ini? A kali X sama dengan B. Matriks A kali matriks X sama dengan B. Lalu berapa matriks X-nya untuk mencari matriks X-nya? Ya, B per A. Bukan, itu salah. Karena dalam matriks tidak ada pembagian. Lalu bagaimana solusinya untuk mencari nilai X ini? Maka muncullah inverse matriks. Nah, inverse. Misalkan, kalau kita punya misalkan 2X sama dengan 6. Ini biasa ya. Maka X sama dengan, ya betul, 6 per
2. Kalau ini kan operasi aljabar, bisa 6/2 bukan matriks. Kenapa kita dapat 6/2? Itu asal-usulnya dari mana? Nah, sebetulnya 6/2 ini itu didapat dari, ya betul, 2 ini dikali kedua ruas. Kedua ruas dikalikan inverse-nya, inverse dari 2. Inverse itu adalah kebalikannya. 2 itu inverse-nya itu sama dengan, ya betul, inverse-nya adalah 1/2 atau kita tuliskan seperti ini. Ini notasi untuk inverse. 2 inverse atau 2 pangkat negatif 1. Kalau dalam perpangkatan ini, kalian ingat ini perpangkatan? Bilangan berpangkat negatif 2 pangkat negatif 1 di kelas 10. Ya betul, 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/2. Ini adalah inverse-nya. Jadi sebetulnya ini adalah 2 inverse dikali 2 X sama dengan, ini juga diberikan perlakuan yang sama. 2 inverse dikalikan dengan 6. Atau 2 inverse itu berapa? 1/2 dikali 2 X sama dengan 2 inverse itu 1/2 dikali 6. 1/2 kali 2, 1. Ya, 1 kali X, X itu sama dengan 6/2. Tetapi kita lebih mengenalnya langsung jadi aja. X itu sama dengan 6/2. Padahal itu dikalikan dengan inverse-nya. Nah, pada matriks kita gunakan inverse seperti ini, bukan pembagian. Jadi untuk mencari matriks X itu bukan B per A, ini salah. Bukan B per A, ini salah. Tetapi matriks X itu sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Jadi B-nya itu dikalikan dengan inverse-nya. Nah, seperti ini. Dikalikan dengan inverse dari 2 seperti ini ya. Nanti akan lebih jelasnya lagi. Kita akan belajar mengenai hal ini. Diingat, kenapa kita belajar inverse matriks? Karena dalam matriks tidak ada pembagian, cukup perkalian. Nah, kita akan belajar inverse. Sebelum belajar inverse, kita akan belajar dulu determinan matriks ordo 2x2. Misalkan ada matriks A dengan ordo 2x2 ya, ini 2x2 dengan elemen A, B, C, D. Maka determinan matriks A itu dinotasikan dengan, ini notasinya. Jadi notasi ini bukan nilai mutlak kalau pada determinan, tetapi ini dibacanya determinan matriks A sama dengan, nah, tanda kurungnya diubah, determinan A, B, C, D sama dengan, rumusnya kali silang aja, A kali D dikurangi B kali C. Mudah ya? Coba contoh. Contoh misalkan ada matriks B sama dengan elemen 3, negatif 1, 2, 0. Maka determinan matriks B, ini bacanya determinan matriks B sama dengan determinan 3, negatif 1, 2, 0. Nah, tandanya dulu kita ubah. Sama dengan rumusnya apa tadi? AD. 3 kali 0 berapa? 0 dikurangi B kali C. Negatif 1 kali 2. Ya betul, negatif 2. Jangan lupa, negatif 2. Sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi determinan matriks B itu sama dengan 2. Mudah bukan? Mudah sekali. Kita lanjut ke inverse. Inverse matriks ordo 2x2. Misalkan ada matriks A dengan elemen A, B, C, D, masih ordonya 2x2.
maka inverse matriks A dinotasikan dengan A inverse. Tadi sudah dibahas ya, ini dibacanya A inverse. Dan dirumuskan dengan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoin A. Jadi untuk mencari inverse matriks, kita memerlukan dua hal. Kita memerlukan determinan, ya. Yang kedua, kita memerlukan adjoinnya. Nah, ini bacanya adjoin. Nah, determinan sudah dibahas ya sebelumnya. Untuk adjoinnya, nih adjoin matriks A itu sama dengan, mudah sekali caranya, ini sudah dirumuskan. AD, ini posisinya AD, jadi D A itu untuk adjoinnya. BC posisinya tetap, tapi tinggal ditambahkan tanda negatif. Mudah ya? Mudah. Contoh. Nih, contoh. Tentukan inverse dari matriks D. Inverse dari matriks D inverse, tulis dulu rumusnya. D inverse itu sama dengan 1 per determinan matriks D dikalikan dengan adjoin dari matriks D. Jadi kita perlu dua hal ini untuk mencari inverse. Kita cari dulu satu-satu boleh, mau langsung juga boleh. Kalau kita mau cari satu-satu, misalkan kita cari dulu determinan D-nya. Determinan D sama dengan matriks D-nya. Negatif 2, 1, 0, 5, sama dengan, tadi rumusnya apa? Ya, betul, determinan itu A kali D negatif 10 dikurangi 1 kali 0, 0 sama dengan negatif 10. Ini determinannya. Yang kedua, kita cari adjoinnya. Adjoin itu dibalik aja posisinya. 5, negatif 2, lalu yang ini tetap posisinya tambahkan negatif. Kalau 0 tidak ada negatif 0, artinya tetap. Kalau sudah ketemu dua hal ini, tinggal disubstitusikan aja. 1 per determinan D. Determinan D berapa tadi? Ya, betul. Negatif 10 dikalikan dengan adjoin D. Adjoin dari matriks D itu adalah 5, ya betul, negatif 1, 0, dan negatif 2. Lalu selanjutnya ini adalah perkalian skalar dengan matriks. Ini skalar, ini matriks, boleh dikalikan. 5 dikali 1 per negatif 10, ya betul. 5 per negatif 10. Jadi ini yang dibagi bukan matriks ya, tetapi elemennya. Yang tidak boleh itu yang dibagi matriks itu nggak boleh. Tapi ini sudah menjadi perkalian skalar. Ini yang dibagi adalah elemen. Terus yang sebelah sini negatif 1 per negatif 10, 0 kali 1 per negatif 10 itu 0, lalu yang ini negatif 2 per negatif 10. Atau kita sederhanakan, ya, negatif 1 per 2, yang ini positif 1 per 10, yang ini 0, lalu yang ini 1 per 5. Ya, betul. Jadi inilah inverse dari matriks D. Paham ya semuanya? Paham lah, gampang ini mah inverse. Inverse matriks yang kita butuhkan adalah determinan dan adjoinnya. Lanjut. Nah, misalkan ini berbeda ya, antara AX sama dengan B dengan XA sama dengan B. Kenapa ini seperti ini? Karena dalam matriks itu tidak berlaku sifat komutatif perkaliannya. Perkalian pada matriks tidak berlaku sifat komutatif. Nanti kita lihat. Sudah dibahas kan sebelumnya tidak bersifat komutatif? Atau dicoba aja?
ada dua buah matriks dikalikan, maka dia tidak akan bersifat komutatif. Komutatif itu maksudnya A kali B itu nilainya tidak sama dengan B dikalikan A. Nah, ini tidak akan sama nilainya. Contoh di sini, AX sama dengan B. Tujuannya kita mencari nilai apa? X. Iya, betul. Berarti A ini harus dikalikan dengan inverse-nya. Di A inverse dikali A X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. A inverse kali A itu adalah matriks identitas dikali X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Maka ini identitas kali matriks X adalah matriks X sama dengan A inverse dikali B. Jadi untuk mencari nilai X ini sama dengan A inverse kali B. Sedangkan yang ini, ya betul, X dikali A inverse sama dengan B dikali A inverse. Kenapa A inverse-nya di sebelah kanan B? Karena ini A-nya juga di sebelah kanan X. Kalau permasalahan ini, A inverse A-nya di sebelah kiri X, maka penyimpanan A inverse-nya di ruas kanan juga harus di sebelah kiri B. Di ini X dikali matriks identitas sama dengan B dikali A inverse. Jadi X sama dengan B dikali A inverse. Jadi paham ya? Paham. Nih contohnya. Ini sama bilangannya, cuman beda penempatan dari X-nya. Kalau ini misalkan ini A, ini B misalkan. Jadi kan ini AX sama dengan B. Kalau ini XA sama dengan B. Maka ini kalau untuk mencari, ini permasalahannya sama ya dengan ini. Maka ini untuk mencari X-nya sama dengan A-nya sebelah mana? X, ya sebelah kiri. Maka menempatkan A inverse-nya harus di sebelah kiri B. Kalau ini A-nya sebelah mana X? Ya sebelah kanan. Maka menempatkan A inverse-nya harus di sebelah kanan B. Nah, kita cari ya langsung. Pasti nilainya berbeda, tidak akan sama. X sama dengan A inverse. Berarti ini fokuskan, ini kan tadi kita sudah kasih nama A inverse. Tadi rumus A inverse apa? Ya, 1 per determinan A. Langsung aja di sini tulis. Determinan A itu 1 kali 3. 3 dikurangi negatif 1 kali 2 negatif 2. Iya. Dikalikan dengan B. Belum B1 per determinan A dikalikan dengan adjoin A. Jadi adjoin A-nya adalah 3, 1, yang ini dibalik, terus yang ini jadi negatif 2, 1 dikalikan dengan B. Ya, B-nya adalah 4, 2, 1, 3. Iya, betul. Jadi X-nya sama dengan 1 per 5 dikali, ini boleh dikalikan matriksnya. Perkalian matriks kemarin jangan lupa. Ya, betul. Yang ini kita ambil barisnya, yang sebelah kanan kita ambil kolom 3 kali 4, 12, negatif 2 kali 1, negatif 2. Yang sebelah sininya, 3 kali 2, 6, negatif 3, negatif 2 kali 3, negatif 6. Yang ini untuk baris kedua, berarti ini baris kedua kolom ke-1 ini. 1 kali 4, 4, 1 kali 1, 1, tambah 1, lalu yang ini 1 kali 2, 2, 1 kali 3 ditambah 3. Udah paham ya semuanya perkalian? Iya dong, kemarin sudah perkalian. Jadi sama dengan 1 per 5 dikali 12 kurangi 2, 10, 6 kurangi 6, 0, 4 tambah 1, 5, 2 tambah 3, 5. Jadi yang ini hasilnya itu
sebelah sini ya hasilnya nih. Hasilnya itu tinggal dikalikan 10 kali 1/5. Ya, betul. 2, yang ini 0. 5 kali 1/5, 1. 5 kali 1/5, 1. Jadi ini nilai X-nya adalah 2, 0, 1, 1. Kita coba yang ini. Yang ini nilai X-nya berapa? Coba di sini nih. X itu sama dengan B. B-nya 4, 2, 1, 3 dikalikan dengan A inverse. A inverse itu tadi rumusnya apa? Iya, betul. 1 per determinannya. Mana determinannya? Determinan A inverse. Oh, ini udah jadi ya A inverse-nya. 1/5 dikali adjoinnya, adjoin dari A. 3, 1, negatif 2, 1. Ini adjoin. Jadi sama dengan yang ini boleh jadi 1/5, yang ini kita kalikan matriks dengan matriksnya. 4, 2, 1, 3. Dikali dengan 3, negatif 2, 1, 1. Coba kita kalikan. Beda ya. Nah, ini kita perhitungan yang ini. 1/5 dikali baris kali kolom. Baris ke 1, kolom ke 1. 4 kali 3, 12. 2 kali 1. Ya, betul. Ditambah 2. Lalu yang ini sama yang ini ya, kolom kedua, baris 1 kolom kedua. 4 kali negatif 2, negatif 8, 2 kali 1 ditambah 2. Ya, betul nggak? 4 kali negatif 2, negatif 8 ditambah 2 kali 1, 2 ya. Ada yang salah nggak ini nih? Adjoin dari ini nih, 1 kali 3, betul ya? Lanjut. Sini nih, sekarang baris kedua kolom ke 1. 1 kali 3, 3 ditambah 3, baris kedua kolom kedua. 1 kali negatif 2, negatif 2, 3 kali 1 ditambah 3. Jadi hasilnya 1/5 dikali 14, 6, negatif 6, yang ini adalah 1. Maka yang ini ke atas ya. Nih, tinggal dikalikan sedikit lagi nih. Ke atas nih hasilnya ya. Yang sini nih. Sini nih. Sama dengan 14/5. Terus yang ini negatif 6/5. Lalu yang ini 6/5. Lalu yang ini 1/5. Nah, ini adalah matriks X-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan di grup WhatsApp-nya kelas masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat untuk materi hari ini, yaitu tentang determinan dan inverse matriks ordo 2 kali 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.